Boleh? Untuk CV-nya, Kak? Oke, boleh. Ya, teman-teman, ini dia ya, Kak Ivan Liandi selaku Digital Marketing Witakom. Ada juga quote dari Kak Ivan untuk hari ini ya. Kesejukan dan keindahan alam adalah obat terbaik bagi mata kita. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita merawatnya bersama. Luar biasa nih Kak Ivan. Kepadanya, saya persilahkan untuk memberikan sambutan. Ya, terima kasih Kak Ayu. Selamat sore semuanya bagi para peserta. Kak Sukma, khususnya tim Cabin Adventure, Kak Enda Kaban sebagai pembawa, sebagai salah satu yang akan mengisi acara ini, dan juga Kak Ayu sebagai pembawa acara. Terima kasih sudah melancarkan acara hari ini. Dan kami ini sebenarnya toko Witakom adalah toko yang sudah berjalan hampir 25 tahun, dan kita base-nya itu ada di Jakarta Pusat, di Mangga 2. Dan kita itu menjual banyak produk kamera serta aksesorisnya, ada juga drone, dan lain-lainnya. Untuk menanya info lebih lanjut atau ingin mencari tahu tentang dunia fotografi, kalian bisa langsung kontak aku, atau bisa langsung cek Instagram kita di witakom_id ya. Jadi sekian, itu aja dari saya sih sebenarnya. Sudah cukup, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ivan Livandi, sambutannya luar biasa sekali. Nah, sekedar info ya teman-teman, Witakom ini juga menjadi sponsor utama nih dalam webinar kali ini. So, thank you ya Mas Ivan ya. Kita ke acara berikutnya teman-teman. Ya, terima kasih juga. Oke, Mas Ivan. Ini ada pemutaran video produk dari Witakom selaku sponsor utama dalam acara kali ini. Boleh untuk teman-teman operator bisa mempersiapkan video produk dari Witakom. Berapa kedengaran saya itu? Aku nunggu. Ini dulu. Enggak. Oke, baik, itu tadi ya video produk dari Witakom. Mungkin barangkali teman-teman nih yang suka mendaki gitu butuh alat-alat tadi seperti fotografi dan lain sebagainya, bisa tuh langsung di DM tadi Instagramnya di Witakom ya teman-teman ya. Oke, rekan-rekanku semuanya, tibalah saatnya acara inti dari inti di Road Webinar kali ini. Tentunya kita juga menunggu-nunggu nih narasumber yang keren dan cantik juga ya teman-teman, sudah terpampang juga di layar kita semuanya. Ada Mbak Endah Kaban. Halo Mbak Endah. Hai. Oke, ini dia teman-teman. Ada beberapa mini CV-nya dari Mbak Endah Kaban ya. Beliau ini seorang penulis buku Kartens Piramid, titik di 4.884 mdpl, Sumiter Kartens Piramid juga, Mountaineering and Guide, Naturalist, dan fotografer juga nih. Ada salah satu quote yang menarik dari Mbak Endah nih di sini. Because life is never-ending adventure. Di mana kakimu berdiri, disitulah puncak tertinggi kamu. Wah, luar biasa banget ya, kawan-kawan. Bisa untuk dijadikan sebuah motivasi
dan tentunya keinginan yang besar untuk kita semua di sini ya, untuk bisa ya mencapai titik Kartens piramid juga gitu. Baik, ini Mbak Indah sudah hadir di sini juga. Iya, Kita Mbak Ayu. akan Iya, halo Mbak Indah. Gimana ya Mbak Indah ya? Saya tidak melihat. Oh iya di sini. Saya kira hilang Mbak tadi Mbak. Oke. Mbak Indah apa kabar? Baik-baik, Mbak Ayu. Terima kasih. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah sehat selalu dan baik selalu Mbak Indah nih. Oke. Ready for menyampaikan materinya Mbak tentang seni manajemen ekspedisi atap Nusantara Kartens Piramid? Siap. Oke. Nah, rekan-rekan semuanya teman-teman ya. Jadi nanti ketika Mbak Indah menyampaikan materinya, teman-teman bisa siapkan pertanyaan yang menarik gitu ya. Nanti kita akan pilih 5 pertanyaan dan 5 pertanyaan tersebut akan mendapatkan door prize menarik dari kita. Jadi nanti dibacakan di pembagian door prize pertanyaannya. Oke? Langsung Mbak Indah, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saya mau share materi. Boleh sharingnya? Ya, saya share ya. Jadi, saya diminta untuk memberikan materi mengenai manajemen ekspedisi untuk Kartens Piramid. Sebenarnya saya merasa belum terlalu mumpuni untuk memberikan materi ini gitu. Cuman saya mencoba sebisa saya. I'll do my best. Jadi saya sharing materinya. Udah lihat ya Mbak? Udah. Oke Mbak Indah, aman Mbak Indah. Oke. Wait. Sengaja saya buat covernya cover buku saya. Sekalian biar aware gitu. Oke, ini quotes. Saya banyak membuat quotes nanti di materi ini, sama halnya dengan di buku saya juga banyak sekali menggunakan quotes ya. Usiamu boleh bertambah, tapi semangatmu harus tetap muda. Semangatlah yang membuat kita hidup selalu terasa muda, dan mewujudkan mimpi terkadang butuh kenekatan sesekali. Jadi apa yang membuat kita hidup itu adalah semangat. Jadi tetap semangat teman-teman. Alright. Ini sejarah sedikit mengenai Kartens Piramid ya. Jadi Puncak Jaya itu dia berubah nama menjadi Piramid Kartens itu ketika ada penjelajah Belanda yang pertama bernama Jan Cartensson. Nah, kemudian itu di tahun 1623 gitu ya. Terus kemudian dia melakukan pendakian. Itulah sebabnya kenapa berubah menjadi namanya Kartens. Kemudian ada juga penjelajah Belanda bernama Albertus Lorenz, itu makanya kenapa yang menemukan Taman Nasional Lorenz. Nah, itu sejarah mengenai Kartens dan Taman Nasional Lorenz. Oke. Nah, di sini dilihat bahwa Kartens Piramid itu merupakan salah satu dari 7 puncak tertinggi di dunia. Yang pertama itu di Everest, kita semua tahu ya, dengan ketinggian 8848. Kalau piramid itu 4884. Angka-angkanya sama dengan Everest ya. Sama-sama menggunakan angka 8 dan angka 4. Gitu. Kemudian gunung lain ada di Amerika Selatan, Amerika Utara, di Afrika, terus di Eropa, dan di Antartika. Nah, Indonesia itu masuk yang ada di Papua ya, salah satunya. Nah, ini saya memberikan daftar yang puncak yang ada di jajaran Jayawijaya ya, yang ada di pegunungan kita ini. Jadi ada puncak Kartens Timur dengan ketinggian 4.400, kemudian ada puncak Unpar dengan ketinggian 4.525, ada puncak Yamin 4.535, lalu ada puncak Edinburgh 4.673, lalu ada puncak Trikora 4.700, 4.730, puncak Mandala 4.760, puncak Jaya itu 4.862, dan puncak Kartens di 4.884. Jadi semua jajaran pegunungan ini semua ketinggiannya di atas 4.000
MDPL ya. Nah, ini sekilas mengenai peta pendakian. Peta pendakian ini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kami ya, karena kami berada di wilayah perusahaan, jadinya kami lewatnya zebra wall. Kalau kita lihat ada tulisan zebra wall di sebelah kiri atas itu. Nah, kami masuknya biasanya dari situ. Kalau misalnya kita mau ke Puncak Sumantri, kemudian Puncak Jaya, Edinburgh, terus kemudian Kartens Timur, kita akan melewati yang namanya Danau 1, Danau 2, Danau 3, Pintu Angin, dan seterusnya sampai ke base camp di Meren Valley namanya. Tetapi kalau misalnya kita mau ke Kartens Pyramid, itu kami lewatnya yang warna merah tuh, jalur warna merah. Jadi kami lewat ke base camp Yellow Valley. Alasannya adalah itu lebih menghemat waktu, jadi lebih mempersingkat perjalanan kami dari base camp Yellow Valley ke puncak Kartens Pyramid. Kalau dari Merens sebenarnya bisa juga, kalau misalnya kita lihat garis-garis yang kuning itu, nah sebenarnya bisa juga kita lewat jalur itu, tapi agak muter nanti jalurnya menuju ke dari base camp Meren Valley itu kita ke base camp Yellow Valley lagi. Jadi jalurnya muter. Makanya kenapa kami memilih langsung lewat belakang pakai ke jalurnya Yellow Valley. Begitu. Nah, di sini tuh banyak banget orang kita ya yang agak mungkin salah pengertian gitu ya. Jadi mereka tuh selalu punya asumsi bahwa Kartens Pyramid itu yang es abadi. Nah, di sini saya mau, kalau kita lihat ya di peta ini, di Merens Glacier dan Kartens Glacier itu adalah yang es abadi, yang biasa, yang cukup terkenal ya. Itu, tetapi bukan puncak tertinggi. Nah, kalau yang piramid sebenarnya dia nggak punya es abadi. Dia jalurnya atau medannya itu batu-batuan. Jadi dia nggak punya es. Pun kalau ada salju atau es itu cuman karena season ya, musim salju gitu ya. Jadi salju turun, maka dia akan tertutup dengan es. Tetapi dia bukan salju yang menetap, bukan es atau bukan es abadi ya, yang seperti di Merens Glacier dan Kartens Timur gitu. Nah, nanti saya akan memberi informasi mengenai perlengkapan atau peralatan yang kita butuhkan kalau kita mau naik ke glasier sama ke piramid. Oke, saya akan informasikan dulu tadi ada beberapa puncak ya. Kebetulan dulu saya kalau weekend suka sekali untuk explore bagian puncak-puncak itu. Tetapi tidak semua terdokumentasi dengan baik oleh saya, jadi saya hanya akan mengambil beberapa yang masih tersimpan oleh saya. Salah satunya adalah Puncak Unpar yang awalnya ditemukan oleh Mahitala Unpar dari Bandung gitu. Nah, jadi mereka memberi nama itu adalah Puncak Unpar gitu. Medannya rata-rata di sini medannya batuan. Jadi kalau ini agak lebih tidak terlalu sulit ya. Jadi ya perlengkapannya juga perlengkapan sederhana gitu. Paling walking stick aja, terus jaket yang memadai gitu. Ini waktu kita mau ke puncaknya. Nah, puncaknya rata-rata itu memang kecil sekali ya. Kecil sekali, jadi paling cuma cukup untuk 1 atau 2 orang. Jadi kalau mau fotoan kita harus gantian. Nah, nih kayak contohnya yang sebelah kiri itu saya sama teman saya. Nah, puncaknya cuma sebatas itu gitu. Jadi kami foto udah turun lagi. Nah, yang sebelah kanan tuh saya cuma duduk sendiri. Bisa kelihatan di situ cuma sebongkah batu itu aja puncaknya gitu. Sama halnya dengan Kartens Pyramid nanti saya akan tunjukkan puncaknya ya. Ini benar-benar yang batuan kecil dan kita space-nya nggak terlalu banyak gitu. Oke, quotes yang berikutnya. Ketika mendaki gunung, aku tidak menaklukkan alam, tetapi aku menaklukkan diriku sendiri. Menaklukkan seorang embot. Jadi aku memanggil diriku itu embot. Jadi keluargaku memanggilku embot karena aku gembrot ya.
Menaklukkan seorang embot yang cengeng, embot yang manja, yang terkadang suka egois, yang kadang suka patah semangat di tengah jalan. Bahkan kadang aku suka ragu dengan keputusan yang aku ambil. Jadi aku suka sekali dengan quote ini bahwa kadang orang tuh suka salah persepsi bahwa dia naik gunung itu menaklukkan alam. Bukan, kita nggak menaklukkan alam, karena alam itu bukan untuk ditaklukkan. Mereka sudah ribuan tahun ada di situ. Tidak ada yang bisa menaklukkan alam. Yang kita lakukan ketika kita naik gunung atau melakukan pendakian atau ekspedisi, yang kita lakukan adalah menaklukkan diri kita sendiri. Karena yang paling yang memang harus kita ubah adalah egonya, ego kita sendiri yang paling kecil gitu ya. Oke, berikutnya adalah puncak Edinburgh. Ini ada Danau Edinburgh namanya. Nah, puncaknya itu ya ada di situ, di danau itu gitu. Dan sekali lagi kita lihat bahwa memang di sini tuh rata-rata medannya batuan seperti ini gini. Nah, itu tempat saya berdiri adalah puncak tertingginya. Ini helipad. Helipad ini dibangun oleh perusahaan. Tujuannya adalah karena kami masih merasa bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan terhadap kadar air atau yang ada di danau ini gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang tapi saya nggak masukin fotonya. Jadi pernah saya ke sini juga naik chopper, naik helikopter gitu ya. Pernah juga saya jalan kaki gitu. Nah, jadi kita kalau ke sini ngambil sampling air untuk melihat kadar air yang ada di sini gitu. Dan memastikan bahwa biota alam yang ada di sini tuh masih bisa hidup dengan baik. Jalurnya, again, seperti ini. Bisa teman-teman lihat bahwa puncak Unpar, Edinburgh, dia 11-12 ya, jalurnya hampir-hampir sama. Semua batuan seperti ini. Oke, sebagian kita itu seperti tinta hitam dan sebagian lagi itu seperti kertas putih. Jika bukan karena hitamnya sebagian kita, maka sebagian kita yang lain akan bisu. Dan jika bukan karena putihnya sebagian kita akan buta. Jadi memang artinya kita itu saling melengkapi. Baik dan buruk seseorang itu memang harus bisa kita terima apa adanya. Karena kita itu harus saling melengkapi satu sama lain sebagai human being, sebagai manusia ya. Kita kan tidak bisa meminta semua orang menjadi sempurna, karena semua orang pasti ada plus dan minusnya. Oke, baik. Seperti saya informasikan tadi bahwa saya akan menginformasikan mengenai perlengkapan apa saja yang kita butuhkan kalau kita mau naik gunung salju. Kalau kita mau naik gunung es tadi itu ya. Yang pasti kita butuh yang namanya mulai dari yang sebelah kanan ya, semua pasti tahu ya, ada yang namanya karabiner, kemudian seat harness, lalu pasti helmet. Kenapa kita butuh helm? Karena di sini medannya kan batuan semua. Nah, medan batuan ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, untuk menghindari ya sebenarnya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita menggunakan helm, supaya kalau misalnya minimal kalau ada batuan kecil yang jatuh, kepala kita nggak benjol-benjol gitu. Nah, tapi kalau batuan besar ya halau-alam ya, kita nggak pernah tahu. Terus kemudian di sebelahnya helm itu ada yang namanya krampon. Krampon itu alas kaki yang kita pakai di bawahnya sepatu hiking ya, di bawahnya sepatu hiking itu tinggal dipasang gitu ya. Tujuannya ketika nanti kita jalan di es, dia bisa mencengkram gitu, kayak kuku gitu ya, nyengkram gitu. Jadi kita bisa enak jalannya. Karena kalau kita nggak pakai ini, nanti kita kepleset-kepleset jalannya. Terus kemudian headlamp pastinya, karena biasa kami jalan kalau mau ke puncak itu kan kita jalannya subuh sekitar jam 3-an gitu ya, supaya bisa ngedapetin sunrise juga. Nah, jadinya pasti kita butuh headlamp. Terus kemudian tali karmantel pastinya, kemudian ada kapak es dan walking stick. Nah, kapak es itu membantu kita kalau misalnya nanti bisa aja kita slip atau meluncur. Nah, fungsinya itu kita akan menggunakan kapak es
untuk membantu supaya kita tidak tergelincir terlalu jauh gitu ya. Nah, kalau di glasier itu biasanya kami menggunakan sistem perjalanan yang namanya walking together. Jadi kami pakai harness, lalu karmantel itu dihubungkan dari satu orang ke orang yang lain gitu. Jadinya semua akan terhubung dengan satu tas tali gitu ya. Nah, ini contohnya walking together. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, nih, gitu ya, itu satu orang ke orang lain itu semua terhubung dengan tali. Mulai dari yang paling depan sampai yang paling belakang itu kita terhubung dengan satu tali. Tujuannya kalau misalnya ada yang jatuh, itu bisa terbackup dengan orang yang di depannya, gitu. Atau saling membantu gitu ya. Jadi orang yang terjatuh depan atau belakangnya bisa saling membackup dengan itu tadi apa namanya kapak es tadi itu. Caranya adalah dengan mencangkulkan kapak es itu ke esnya gitu. Jadi dia bisa terkunci gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita pakai krampon, lalu kemudian seat harness lengkap, karabiner, fungsinya untuk menyantolkan karmantel, ya tali karmantel itu, kemudian menggunakan simpul ya, simpul untuk masukin ke karabinernya. Ini agak selfish sedikit, sebenarnya nggak ada tujuan apa-apa untuk foto ini. Oke, selalu lakukan yang terbaik, tetapi tetap mempersiapkan yang terburuk. Itu adalah prinsip, pasti semua orang juga akan seperti itu ya, karena kita do our best but prepare for the worst gitu. Selalu mempersiapkan yang terburuk karena kita tidak pernah tahu, walaupun kita sudah mempersiapkan sebaik mungkin, tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Berharap semua baik-baik saja, tetapi sesuatu yang buruk pasti bisa saja akan terjadi gitu. Baik, sekarang kita akan masuk ke Cartens Pyramid. Cartens Pyramid perlengkapannya untuk yang personal seperti ini. Perbedaannya, kalau yang glacier tadi dengan piramid adalah di alat SRT ya, single rope teknik. Di alat tali temalinya kita menggunakan ascender, descender, kemudian kalau yang lain sih sama ya, seat harness, karabiner, helmet, karmantel, dan lampu. Nah, tapi di sini kita memang butuh alat untuk naik dan turun ya, pakai descender, ascender. Kalau perlengkapan umum, kalau untuk yang piramid itu biasanya kita butuh ngecamp minimal 3 hari ya, kalau dari tempat saya minimal 4 hari ya, minimal 3 ke 4 hari untuk ngecampnya. Jadi perlengkapan masak, perlengkapan tenda, kemudian disarankan untuk menggunakan long john yang sebelah kanan atas tuh, baju atas dan bawah yang berbahan katun ya, karena wool, berbahan wool karena dia akan membantu menghangatkan tubuh. Lalu di sini juga kita butuh yang namanya sarung tangan, kupluk, sepatu pendakian gitu ya, gaiter, dan jaket waterproof, waterwind, apalah itu. Terus kemudian yang pasti kita butuh yang namanya oksigen untuk orang yang lokasi tinggalnya di Indonesia pada umumnya itu butuh oksigen kalau menurut saya, karena perbedaan ketinggian ya. Jadi walaupun kita sering naik gunung misalnya di luar, tetapi biasanya di ketinggian 4.000 ke atas itu kadar oksigennya itu sudah sangat renggang, sudah sangat rendah gitu. Nah, itu yang kalau misalnya kita tidak melakukan aklimatisasi dengan baik, yang dapat menyebabkan yang namanya AMS ya, acute mountain sickness. Acute mountain sickness tuh yaitu karena mungkin kita kekurangan aklimatisasi ketika perbedaan ketinggian, terus ciri-cirinya tuh mual, pusing, terus kemudian nafasnya terengah-engah gitu ya. Nah, kalau itu bisa dibantu dengan oksigen. Jadi kita menghirup oksigen dengan yang kaleng itu gitu. Nah, kemarin saya ditanyain, kira-kira keterampilan apa sih yang dibutuhkan kalau misalnya kita mau naik ke Cartens Pyramid gitu. Kalau
menurut saya sebaiknya kita memiliki keterampilan seperti survival skill, kemudian SRT itu single rope teknik teknik tali temali ya, tali temali gitu ya. Terus kita punya kemampuan minimal mountaineering, lalu kita melakukan yang namanya aklimatisasi. Oke, kenapa kita butuh yang namanya survival skill? Survival itu adalah kemampuan kita minimal basic sekali untuk kalau misalnya gini, hipotermia adalah penyakit yang yang paling sering dihadapi ketika kita mendaki gunung di atas yang ketinggiannya di atas 4.000. Dingin ya, dan kita harus tahu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan ketika kita suffer dengan hipotermia gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu, kita akan terbawa. Karena biasanya orang hipotermia itu cenderung dia malah merasa dia tidak lapar, kemudian dia merasa dia nggak haus, terus dia merasa kepanasan. Itu kalau udah tingkat yang lebih parah, dia merasa kepanasan gitu. Padahal sebenarnya di dalam tubuhnya sendiri, dia di dalam tubuh itu tidak terjadi pembakaran. Kalau dia berhenti, dia tidak terjadi pembakaran. Nah, makanya saya sangat menyarankan supaya kita tahu nih, apa yang harus saya lakukan ketika saya merasa sudah mulai kedinginan dan sudah mulai lelah dan saya sudah mulai males. Nah, itu sudah mulai gejala-gejala menuju ke hipotermia. Itu yang harus kita lawan. Kita nggak boleh terbawa dengan malesnya, kita nggak boleh terbawa dengan capeknya. Capek pasti, tapi jalan perlahan namun pasti, gitu aja. Harus tetap bergerak, lalu usahakan ada minum karena kita tetap harus terdehidrasi dengan baik ya, harus tetap tubuh harus tetap ada cairan, dan ngemil aja kecil-kecil, either itu makan permen atau makan coklat gitu ya. Tetap harus ada yang masuk ke dalam tubuh kita, karena biasanya kita nggak akan ngerasa lapar. Kalau saya tidak merasa lapar karena di pendakian saya Kartens yang terakhir itu kan saya kena badai salju. Nah, saya kena badai salju itu tangan dan kaki saya sudah frostbite ya, tetapi untungnya langsung dihandle dengan baik oleh tim base camp yang ada di Yellow Valley. Jadi semua tangan dan kaki saya langsung dimasukin ke air panas. Jadi memang udah nggak berasa, tetapi masih bisa terselamatkan. Gitu. Nah, kenapa kita butuh SRT, single rope teknik? Karena jalurnya, nanti saya akan tunjukkan ya, semua jalurnya seperti ini, itu benar-benar hanya menggunakan tali. Dari bawah sampai puncak itu kita sangat bergantung dengan tali. Kemampuan SRT itu harus sudah di luar kepala. Jadi bagaimana kita memindahkan alat dari satu simpul ke simpul lain gitu ya, atau menghindari dari satu tali ke tali lain menghindari simpul, itu harus sudah nggak pakai mikir ini apa yang harus aku lakukan, nggak boleh gitu. Karena perjalanan kita panjang dan semuanya menggunakan tali. Ini video bukan? Oh ya, ini videonya. Saya kasih lihat ya. Ini Burma Bridge ya. Foto Mas. Sip. Dan tadinya khawatir tumbang ya. Kemarin udah muntah-muntah ini. Keren, pimpinannya keren. Foto Mas. Oh udah. Oke. Nah, saya akan melihatkan beberapa foto-foto ya, foto-foto untuk menuju ke Kartens Pyramid.
Nah, ini ada ini videonya. Ini Turun pelan-pelan. Agak ke kiri, jangan ke kanan. Ini toh? Yuk ke kiri terus. Kiri lagi. Terus, ya ampun. Nah, kaki kanannya taruh di kaki kiri itu tuh. Hah? Kaki kanan taruh di kaki kiri. Di sini. Nah, oke, kaki kiri lebar lagi ke kiri. Aduh, Kak. Di sini. Nah, dah. Turun aja, meluncur. Meluncur. Terus. Terus. Nah, lihat yang ini enggak? Coba lihat ini. Lihat enggak? Nah, benar pas. Ini saya pegang. Peluk batu. Langsung peluk batu. Nah, bisa toh? Lihat toh? Lihat kan? Nah, ini patahan 1 namanya. Jadi selain Burma Bridge yang tadi kita lihat di awal yang orang nyebrang pakai hanya melintasi 1 tali itu, kita juga harus melewati beberapa patahan. Ini patahan 1 yang contohnya videonya yang kayak tadi. Terus kemudian ada juga patahan 2. Ini video ya. Oke, terus. Tengok kanan. Tengok kanan. Menyemangati kan gimana sih? Udah pindah tali lagi yang satu. Nah, tuh. Oke, ini sudah mau sampai puncak. Itu orang yang di atas tuh udah sampai puncak tuh. Ya jalurnya semua batuan seperti ini dan sedikit pasir. Kalau yang menuju ke puncak, kalau misalnya kita pernah ke Semeru, hampir sama seperti itu. Jadi pasir-pasir, tetapi ini dicampur dengan batuan yang agak besar gitu. Kalau ini adalah base camp Yellow Valley, tempat kami menginap sebelum ke puncak. Video ya. Kartini. Yes! Suaranya pelan ya. Tim satu. Aduh, nggak tahu kenapa. Nah, quotes berikutnya, bukan quotes sebenarnya, ini kutipan dari buku saya. Dalam kondisi berbahaya, terkadang kita suka mendapat ujian dan harus benar-benar memilih menyelamatkan nyawa sendiri atau menguji kesetiakawanan. Nah, ini kutipan dari buku saya di bab 11 kalau saya nggak salah. Karena memang ada kondisi di mana saya harus benar-benar memilih apakah saya harus menyelamatkan diri sendiri yang juga dalam kondisi yang sama-sama kritis, atau saya membantu menyelamatkan teman saya gitu ya. Ini yang kalau kita lihat batu paling sebelah kiri itu namanya ridge ya. Ridge itu jalan yang paling cuman setengah meter atas punggungan gitu, setengah meter. Kita jalan sepanjang itu, baru kemudian kita ketemu yang tadi Burma Bridge untuk nyebrang. Jadi dan seperti teman-teman lihat jalurnya juga semua pakai tali ya. Kalau dilihat sini semua pakai tali dan vertikal banget. Steep, tajam sekali ininya. Ke apa sih ini steep lah pokoknya. Lupa. Gitu. Nah, ini foto kalau misalnya dilihat di situ di bawah sebelah kiri kita lihat ada danau. Nah, itu adalah dari tempat saya berdiri itu Merens ya. Jadi base camp yang satu lagi. Jadi bisa terlihat dari sini dari hampir menuju puncak. Kalau teman-teman lihat yang ada saljunya di depan itu, persis di depan di sebelah kanan itu kan ada salju. Nah, itu adalah puncak Sumantri dan Ngapulu. Kalau tadi kita lihat di peta ya, di peta di awal gitu. Nah, itu adalah yang salju abadi. Yang kita butuh yang namanya krampon ya untuk bisa ke puncak itu.
Ini lagi merasakan kebahagiaan di dalam tenda. Kita masak-masak. Wah, Mas Indra juga habis banyak ini. Habis 3 piring ya, Mas ya. Aduh. Mantap, mantap, mantap. Khusus masak air panas, Bu. Oke, telurnya udah jadi. Satu lagi. Satu terangnya khusus masak air panas, boleh. Sorry. Satu terangnya khusus masak nasi. Ini Johnny air panas. Ini air panas, tapi rasa Johnny nggak boleh. Oh, jangan. Oke. Ribut ya. Kebayang nggak membawa 12 perempuan sampai ke puncak Kartens Piramid itu pencapaian luar biasa. Ini di tenda dapur aja ributnya kayak gini, kayak bawa satu RT ya kan, perempuan gitu loh. Tapi seru sih, seru banget. Oke. Apakah mimpi kami berhasil? Karena di buku, ini saya quotes-nya yang saya ambil dari buku ya. Karena di buku itu saya bercerita tentang mimpi saya untuk membawa teman-teman membawa teman-teman perempuan ke puncak piramid yang notabene adalah puncak tertinggi di Oseania dan di benua Australia. Saya mengawali buku dengan tentang mimpi, kemudian ini di quotes terakhirnya, apakah mimpi kami berhasil. Lalu di situ saya tulis, andaikan kegagalan itu bagaikan hujan dan kesuksesan itu bagaikan matahari, maka kita membutuhkan keduanya untuk bisa melihat pelangi. Entahlah, hanya Tuhan yang mengetahui jawabannya. Dan orang yang berjiwa besar itu memiliki 2 hati. Satu hati menangis dan satu hati lagi bersabar. Karena saya tidak tahu apakah mimpi kami ini berhasil. Karena di buku ini saya bercerita tidak hanya keberhasilan, tetapi saya juga merasa ada kegagalan-kegagalan di ekspedisi kami. Oke, ini adalah foto kami di puncak. Ini adalah perempuan-perempuan yang berhasil kami bawa sampai ke puncak piramid. Begitu sharingnya Mbak Rahayu, Mbak Ayu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Atau ada yang, iya kalau ada yang mau tanya dipersilahkan. Oke, baik. Luar biasa sekali. Silakan Mbak Humaira Rinta. Halo, Mbak. Ya, Halo, Mbak Humaira. ya dengar. Oke, Dengar. silakan Mbak. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rintasari, saya berasal dari Yogyakarta. Saya izin bertanya mengenai itu Gunung Kartens Piramid. Oh ya, mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena sinyalnya nggak kuat. Nanti kalau saya on cam nanti out dari Zoom. Ya, nggak apa-apa Mbak Umay. Ya, saya sempat baca berita ya di tahun 2018 kan ada pemandu yang meninggal, dugaannya itu tertimpa longsor. Beliau namanya Andika Pratama. Jadi pertanyaan saya gini, cara kita buat peka terhadap alam itu seperti apa gitu? Soalnya waktu itu juga saya pernah dikasih nasihat, kamu tuh harus peka terhadap alam. Nah itu tuh peka terhadap alam itu seperti ada kena masalah dikit terus waspadanya terlalu over atau gimana? Ya, baik. Terima kasih Mbak Humaira. Pertanyaannya bagus banget. Bagaimana caranya supaya kita bisa peka terhadap alam? Selain peka terhadap alam, kita juga harus menghormati alam yang pasti ya. Nah, bagaimana caranya kita peka? Kalau misalnya pengalaman saya pribadi gitu ya,
eh, alam itu banyak sekali memberikan tanda sebenarnya ke manusia ya. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin tentang Cartens piramid ya, biar sama-sama biar tetap di topiknya. Cartens piramid ini medannya, jalurnya itu dipenuhi dengan batuan. Beberapa kali saya naik ke piramid, saya naik ke piramid baru 2 kali sih ya. Nah, yang pertama maupun yang kedua itu tidak jarang saya kalau jalan pasti kan rame-rame dan setiap kali mau naik itu harus ngantri karena jalurnya pakai tali cuma 1 ya. Itu sering banget batuan itu jatuh gitu kan. Nah, bagaimana ketika kita sudah mendengar gemuruh, itu kita memang harus gesit ya. Kita harus gesit untuk melindungi diri kita sendiri gitu. Terus, tapi kemudian apakah itu membuat saya menjadi tidak berani untuk melanjutkan perjalanan? Enggak. Bagaimana saya kemudian meningkatkan self-awareness saya, jadi meningkatkan kesadaran diri saya dan tetap selalu fokus gitu. Selalu fokus untuk dalam perjalanan saya. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa perjalanan saya ini cukup berbahaya, makanya saya harus meningkatkan kesadaran saya gitu. Nah, kalau kita sudah cukup sadar dengan situasi sekitar kita, dengan diri kita sendiri, di situ maka kita akan menjadi peka terhadap situasi alam yang terjadi gitu. Kayak longsor misalnya. Saya nggak tahu Mas Andika, karena kejadian itu mungkin saya tidak terlalu aware. Kalau kejadian saya kan di tahun 2016 ya, yang saya ceritakan di buku ini. Nah, di buku ini pun saya bercerita bahwa saya sudah hampir mati waktu itu, karena saya hampir kejatuhan batu yang besar sekali, yang mungkin besarnya 2 kali atau 3 kali dari badan saya, itu dia jatuh, yang kita out of nowhere, nggak tahu dari mana, tapi batu itu bisa jatuh, dan saya sedang bergelantung posisinya. Jadi saya sedang bergelantung di tali, batu itu jatuh, teman saya, nah kalau kayak gini, saya itu otomatis waktu itu saya berdoa dalam hati. Tuhan ampuni dosaku, doa saya singkat banget. Tuhan ampuni dosaku, lindungilah anakku dan keluargaku. Udah. Karena saya pikir kalau saya mati ya udah, saya cuma bisa minta tolong Tuhan untuk ngampuni dosa saya gitu kan. Terus ya cuma bisa pasrah, bener. Nah, itu teman saya yang notabene jauh lebih kecil dari saya yang dia nendang batunya. Jadi dia posisinya di atas saya, terus kemudian dan sedang duduk, dia yang nendang batu itu sehingga batu itu bisa bergeser, dan itu jaraknya cuman sedikit, cuman ini saya di sini ya, ini batu, cuman paling berapa senti dari saya. Tapi itu sangat sangat membantu sekali gitu, membantu saya untuk tetap hidup sampai saat ini gitu. Nah, kepekaan itu ya dari teman saya yang peka terhadap situasi alam kan. Kalau saya sudah nggak bisa apa-apa, karena saya mau bagaimanapun posisi saya, ya udah, cuma bisa ketimpa batu aja gitu. Nah, kalau itu jawaban saya. Jadi alam memberikan banyak sekali petunjuk, tapi jangan membuat kita menjadi terus kemudian tidak berani ngapa-ngapain, tidak berani berjalan keluar, tidak berani mengeksplor sesuatu gitu ya. Tetapi sebaiknya tingkatkan kesadaran diri kita sendiri itu. Tetap fokus, self-awareness kita terhadap situasi yang harus kita tingkatkan. Itu jawaban dari saya, Mbak Humairah. Semoga menjawab pertanyaannya. Mbak. Oke. Ya, semoga menjawab ya Mbak Humairah Rinta ya. Luar biasa. Kak, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bentar. Nah, ini dari Mas Armi Maulana. Izin bertanya Mbak Endah, persiapan fisik sebelum pendakian, tahapnya apa saja sih yang dilakukan untuk meminimalisir risiko cedera saat pendakian? Kemudian, untuk perizinan, adakah hal khusus yang harus dipersiapkan saat melewati daerah konflik seperti itu? Bagaimana itu, Mbak Endah? Baik, Mas Armi Maulana. Persiapan fisik ya. Kami melakukan persiapan fisik itu kurang lebih 6 bulanan ya. Jadi seminggu
kami 3 kali melakukan olahraga bersama. Nah, olahraganya itu biasanya kami lakukan di outdoor ya. Nah, di Tembagapura ini karena lokasinya sudah di ketinggian 1930 mdpl, jadi cukup tinggi juga. Kami olahraga di lapangan bola, mulai kayak lari muterin lapangan bola, terus kemudian kayak olahraga kayak sit up, push up, pull up, terus kemudian squat, terus lari jongkok, kayak lari jongkok gitu deh ya, apa sih lari katak itu ya, pokoknya semua persiapan yang benar-benar mulai dari persiapan kita melatih kekuatan tangan, kaki, fisik, badan gitu, itu semua kami lakukan. Terus kemudian selain itu juga kami melakukan ya itu survival, kami melakukan persiapan kelas survival, kemudian kami belajar tali temali, terus kemudian semua pendidikan dasar untuk kebutuhan pendakian, ekspedisi itu kami berikan kepada semua peserta pendakian untuk minimalkan resiko cedera saat pendakian. Iya, iya sih, fisik-fisik seperti itu ya, yang pasti yang untuk jantung. Nah, di sini kalau di tempat ini untuk pendakian itu kami sebelum melakukan pendakian kami melakukan yang namanya medical check up atau pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan itu salah satunya adalah kadar oksigen dalam tubuh, kemudian yang berikutnya adalah heart rate, jantung ya, kita juga dicek, lalu dipastikan bahwa kami mengisi checklist bahwa kami tidak memiliki penyakit yang kayak seperti asma gitu. Asma kan memang agak susah kalau kita naik ke ketinggian 4.000 something gitu ya. Nah, itu kami lakukan. Terus kalau mereka yang tidak lulus medical check up atau pemeriksaan kesehatan biasanya di reject, nggak boleh ikut pendakian. Seperti itu. Nah, untuk perizinan, apakah ada yang daerah konflik, oke. Perizinan itu ada yang ke Taman Nasional Lawrence ya. Di sini di Timika itu ada kantornya. Kita meminta izin ke mereka dan ada syarat-syaratnya di situ, mulai dari melampirkan KTP, terus kemudian mengisi form, ada form yang harus kita isi, terus kemudian perizinannya sih sepertinya itu untuk internalnya ya. Yang pasti kita harus memberitahu kayak ke pihak security atau pihak keamanan, terus kemudian kalau saya nggak salah ke pihak camat ya, waktu itu kami juga minta izin. Jadi benar-benar dari pihak kepemerintahan pun kami minta izin karena kami merasa bahwa ini ekspedisi yang cukup besar dengan membawa banyak personil dan terlebih lagi karena banyak perempuan yang akan kita ajak ke pendakian ini. Jadi perizinannya kami ikutin seperti itu. Tapi sepertinya itu sih kalau dari Taman Nasional Lawrence. Mengenai melewati daerah konflik, itu hal walam ya, karena kita tidak pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi gitu. Kebetulan ketika kami ke sana semuanya aman. Dan ya, saya tidak berani untuk ngomongin soal daerah konflik, tapi ya waktu kami pendakian semuanya aman gitu. Dan biasanya kalau kita pakai guide lokal, orang-orang penduduk Papua setempat, biasanya sih mereka tidak akan mengganggu seperti itu. Mas Armi Maulana, semoga menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak Indah atas jawabannya dan semoga Mas Armi menjawab ya pertanyaannya ya. Baik, kita ke penanya berikutnya ini Mbak Indah. Ada dari Mas Andre Arnando. Kapan sih waktu terbaik ke Kartens? Gitu katanya. Nah, Mas Andre, apa kabar? Waktu terbaik ke Kartens. Menurut saya semua waktu itu baik ya kalau ke Kartens, karena di sini di Kartens ini tuh musimnya berbeda dengan musim-musim di Indonesia pada umumnya. Kalau di Indonesia kan ada musim hujan, maksud saya kalau di Indonesia sih di gunung-gunung Indonesia pada umumnya itu kan ada kayak musim hujan, musim kemarau gitu ya. Nah, kalau di sini tuh unpredictable banget ininya, cuacanya. Jadi
kayak orang bilang Desember itu musim-musim dingin gitu ya. Ya di sini tuh dingin terus gitu. Pernah waktu saya pendakian itu bulan April. Nah, kami mendapat salju. Bulan Februari kami panas tanpa hujan sama sekali. Jadi benar-benar panas. Terus kemudian nanti bisa di bulan Juni atau Juli, saya ingat, oh ya, waktu itu Juni atau Juli itu salju. Jadi menutupi semua piramid. Nah, foto yang di buku saya ini tuh piramid yang pas lagi ditutupi salju. Ini saya ambil fotonya ini saya ambil di bulan Juni 2015 sebelum kami pendakian. Jadi benar-benar kita nggak pernah tahu kapan dia mau salju, kapan dia mau panas, kapan dia mau kalau hujan mungkin ya hampir setiap hari hujan kalau di sini. Begitu Mas Andre. Jadi semua waktu baik. Tinggal kita berdoa kepada Sang Yang Maha Kuasa supaya diberikan yang terbaik gitu aja. Oke, terima kasih mendengar jawabannya. Seperti itu ya, Mas Andre ya. Semoga menjawab. Tadi perlu di-highlight bahwa semua waktu itu baik gitu ya. Yang penting kita selalu ikhtiar dan berusaha gitu. Betul sekali. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman mungkin yang ingin bertanya lewat on mic boleh banget. Atau lewat chat room boleh banget. Kalau semisalnya nggak ada, saya lanjut ke acara berikutnya. Oke, baik. Nanti saya tunggu juga ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti akan dijawab di sesi setelah bedah buku, gitu ya. Baik, itulah tadi pemaparan terkait seni manajemen ekspedisi atap Nusantara, Kartens Piramid. Thank you banget Mbak Endah, materinya daging banget. Terima kasih. Gitu ya. Iya, pasti ini bermanfaat banget untuk teman-teman, kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin memang ada plan untuk ke Kartens Piramid. To be honest sih, fun facts-nya saya belum pernah naik gunung sama sekali. Jadi ini bisa jadi pembelajaran penting bagi saya ataupun teman-teman yang ada di sini dalam memanage sebuah ekspedisi gitu ya, Mbak ya. Karena seni ini kan jadi sebenarnya tidak ada aturan mutlak ya, tapi ada beberapa hal yang perlu memang harus kita persiapkan di gunung-gunung tertentu seperti itu ya, Mbak Indah ya. Benar-benar. Baik. Nah, teman-teman mengingatkan lagi nanti akan ada pembagian door prize ya. Jadi kalau misalnya di sesi kali ini pertanyaannya belum dibacakan, tenang aja. Nanti di sesi berikutnya kita bacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Well, acara berikutnya yakni yang juga ditunggu-tunggu masih bersama dengan Mbak Endah Kaban. Ini ada sesi bedah buku Kartens Piramid titik di 4.884 mdpl. Luar biasa. Sebelum dimulai, saya pengen tanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Ini ada yang lagi baca buku Kartens Piramid atau malah sudah punya bukunya atau udah beli bukunya atau malah belum sama sekali nih beli bukunya? Boleh direspon mungkin? Nggak apa-apa, kita santai aja di sini. Belum punya. Oh, belum punya. Oke. Siapa tuh tadi? Nah, boleh tuh bertanya, barangkali nanti dapat Mas hadiah 1 buku gitu ya. Oke, baik. Nah, ini Mbak Indah, ada beberapa pertanyaan untuk sesi bedah buku kali ini. Yang mungkin teman-teman bisa sama-sama untuk mempelajari bareng gitu ya, Kartens Piramid di titik 4.884 mdpl ini seperti apa sih gitu. Siap ya Mbak Indah ya? Wis, udah kayak wawancara ya. Oke. Mbak Indah, ini bukunya sangat menarik sekali. Saya yang tadi baru melihat covernya aja, ya benar-benar pengen ngerti banget nih dalamnya gitu ya. Wis, tuh covernya aja keren banget ya. Tadi juga udah diceritakan sedikit demi sedikit perjalanannya di Kartens Piramid. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apakah Kartens Piramid ini merupakan satu-satunya perjalanan Mbak Endah yang Mbak Endah pilih hingga akhirnya jadi sebuah karya berupa buku nih? Gimana nih Mbak Endah? Maksudnya kalau perjalanan satu-satunya enggak. Saya
naik gunung. Saya naik gunung itu dari SMA. Dari SMA udah mulai naik gunung. Terus kuliah, itu saya ikut Mapala kan, mahasiswa pencinta alam. Jadi sebenarnya saya melakukan ekspedisi pendakian itu sudah lumayan lama dan lumayan sering gitu. Terus saya pun kerja ke Papua awalnya tahun 2005 itu cuman karena saya diiming-iming, bukan diiming-iming sih, karena saya mengiming-iming diri saya sendiri dengan kartensnya itu loh. Jadi saya awal kerja itu di Jakarta dan nggak tahu sama sekali tentang tempat saya kerja ya saya. Terus kemudian dapat panggilan gitu, terus saya awalnya hanya berpikir tentang kartensnya gitu. Nah, puji Tuhan saya ke sini Desember 2005, lalu Januarinya saya udah pendakian kartens yang pertama. Januari 2005 itu saya udah waktu itu saya pertama kali saya ingat banget saya ke Kartens Timur. Nah, 2005 itu kan masih kameranya tuh masih yang manual ya, bukan yang digital kayak sekarang gitu. Jadi makanya banyak sekali bukti-bukti sejarah saya di Kartens Timur lah, di Trikora segala macam tuh banyak yang nggak tersimpan dengan baik gitu. Nah, kenapa? Terus pertanyaannya apa? Kenapa saya ambil Kartens ini ya? Iya, betul, Mbak. Kenapa nih? Kenapa akhirnya Kartens Piramid yang dijadikan buku, padahal sudah banyak perjalanan-perjalanan menarik lainnya? Karena titik balik kehidupan saya itu terjadi di Kartens Piramid ini, di pendakian, di ekspedisi ini. Saya mendapat banyak sekali pembelajaran hidup itu di sini, di Kartens Piramid. Dan saya pertama kali mendampingi teman yang cukup dekat sampai ke ajalnya itu di Kartens ini gitu. Dan ini traumatis sekali, maksudnya ini adalah perjalanan ekspedisi yang cukup traumatis buat saya gitu. Jadi saya menulis buku ini. Jadi salah satu alasannya adalah juga karena ini adalah trauma healing saya. Dengan menulis saya berusaha untuk menghilangkan trauma-trauma masa lalu saya. Oke, wow, jawabannya keren sekali, Mbak Indah. Baik, ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak ya. Ini kan pasti juga tadi dari beberapa pendakian yang mungkin ada nih Mbak Indah pilih gitu, tapi akhirnya memilih Kartens Piramid. Nah, alasan apa sih Mbak? Kenapa Mbak Indah akhirnya mendaki Kartens Piramid itu sendiri? Oh, untuk ekspedisi ini ya? Betul. Oke. Jadi berawal dari ide, yaitu tadi mimpi ya. Cuman mimpi sederhana, bisa nggak sih kita melakukan ekspedisi Kartini atau pendakian Kartini gitu. Kenapa saya bilang mimpi? Karena kan saya bekerja di perusahaan tambang yang gimana sih, orang tuh kalau udah kerja, dia sudah hidup nyaman, disuruh naik gunung tuh, apalagi perempuan ya, saya mengajak perempuan itu kan pasti susah gitu. Nah, di tempat sini tuh yang punya background Mapala tuh sedikit sekali. Jadi makanya kami mendidik semua itu dari awal kan. Makanya kami ngasih yang kayak pengetahuan mengenai tali temali, pengetahuan mengenai survival, mountaineering gitu. Nah, kenapa saya pilih Kartens Piramid? Yang pertama adalah awalnya kami mau ke Kartens Timur atau ke Merens Glacier yang lebih tidak terlalu sulit. Sorry. yang lebih tidak terlalu sulit dan mungkin lebih gampang aksesnya gitu ya. Nah, tetapi kemudian kami kemudian ditantang lagi nih sama orang-orang yang menaungi. Kami punya outdoor activities kan. Nah, kita tuh kayak di challenge gitu sama mereka. Kita di sini ada Kartens Piramid loh, yang tertinggi di Indonesia, tertinggi di Oceania, bahkan masuk dalam Seven Summit. Masa kalian nggak berani? Maksudnya masa kalian nggak mau atau nggak bisa ke situ? Terus kita bilang bukannya nggak bisa, tapi terus kemudian kami merasa bahwa kita bisa nggak ya? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan kami dan menjadi challenge-nya kami. Kita bisa nggak ya? Kita bisa nggak ya gitu. Waktu itu saya pencetus awal berdua, terus kemudian saya mengajak satu teman lagi, jadi kami bertiga nih sebagai dari awalnya gitu ya.
Nah, itu yang selalu kami tanyain, kita bisa nggak ya, kita bisa nggak ya? Sampai akhirnya ya itu, kita mulai semuanya dari mimpi. Oke, kita bisa, yuk kita jalanin aja gitu. Nah, itulah alasannya kenapa kami memilih Kartens Piramid. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti berasal dari keyakinan yang timbul itu ya Mbak ya, challenge, akhirnya oke deh kita naik nih Kartens Piramid gitu ya. Ya, betul. Wow. Mbak, kemudian proses membuat buku ini membutuhkan waktu berapa lama sih Mbak Indah untuk jadi sebuah karya yang masterpiece ini? Oke. Saya nulis itu ketika awal pandemi ya, di 2000, bukan di 2019, kayaknya di 2020 saya nulis, awal nulis tuh. Nah, di 2020 saya mulai menulis, kemudian selesai 1 tahun saya nulisnya. Saya nulis bukunya 1 tahun, terus kemudian saya kirim ke beberapa publisher, ya itu baru baru kemudian terbit di bulan Oktober, kalau saya nggak salah, Oktober itu baru sudah mulai disebar-sebarin, Oktober akhir lah, baru disebar-sebarin, berarti sekitar 2 tahun ya, dari 2020 ke 2022. Wow, long time banget ya Mbak ya, tapi hasilnya mahakarya banget dan tentunya bermanfaat nih buat para pembaca. Tadi yang belum punya bukunya segera deh beli bukunya. Nah, ini Mbak, kan pastinya dalam menulis buku tersebut, saya yakin Mbak Indah memiliki sebuah kesulitan atau kendala. Mungkin bisa diceritakan ke kita nih, apa sih Mbak yang menjadi kendala atau kesulitan Mbak dalam menulis buku ini? Dalam menulis buku, nulis itu butuh mood ya, butuh maksudnya, jadi kalau moodnya udah datang, itu saya bisa nulis tanpa henti. Tapi kalau misalnya moodnya lagi entah kacau balau, mau dipaksain juga, saya berdiri, saya buka laptop juga dia nggak akan keluar apa-apa gitu, nggak akan keluar sepatah kata pun gitu. Jadi memang yang pasti butuh mood banget. Terus yang kedua adalah yaitu seperti saya cerita bahwa sebenarnya ini traumatis banget sebenarnya cerita ini buat saya. Nah, ada masa di mana ketika saya harus menceritakan kejadian yang itu melukai seperti mengorek luka batin saya, itu saya bisa nulis sampai nangis-nangis gitu. Jadi benar-benar nulis yang gimana ya? Ya pokoknya sampai meneteskan air mata, sampai nangis gitu kan. Terus tapi ya, dan karena saya harus mengingat kembali little by little, every detail gitu ya, di kejadian beberapa tahun yang lalu. Nah, itu yang menurut saya cukup challenging ya ketika menulis buku ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Ke pertanyaan berikutnya ini Mbak Indah. Saya juga sempat membaca sedikit gitu ya tentang Kartens Piramid. Itu ada bab yang sangat menarik, yaitu bab 11, Mbak. Ini kan menceritakan mengenai tragedi Yellow Valley. Nah, ini boleh diceritakan Mbak, ada pelajaran serta pengalaman apa sih yang bisa kita petik bersama ketika baca bab ini? Oke, baik. Mungkin di bab 11 ini, tragedi Yellow Valley, itu juga menjawab pertanyaan dari Mbak Ambar, bukan. Mbak Humaira tadi ya, yang menanyakan tentang bagaimana kita bisa peka terhadap alam ya. Nah, jadi di tragedi Yellow Valley ini adalah saya menceritakan, di bab ini saya menceritakan tentang kami yang sudah turun dari puncak, terus kemudian banyak teman yang sudah tidak sanggup untuk meneruskan. Jadi awalnya rencana kami adalah sampai ke base camp Yellow Valley. Tapi ternyata banyak yang tidak sanggup untuk turun, jadinya mereka berhenti, mereka stay di teras besar kan. Tapi kami ada 10 orang, 7 cowok, 3 cewek, 7 cowok. Melanda sejumlah. Sebentar kayaknya ya, ada yang bocor suaranya. Oke. Jadi kami memutuskan untuk turun ke base camp Yellow Valley jam 9 malam. Antara jam 8 ke jam 9, saya lupa. Nah, itu kami melihat dari bintang.
Biasanya kalau bintang, cuaca cerah gitu, biasanya malamnya tuh bagus gitu kan. Tapi ternyata ya itu tadi, alam ini memang punya caranya sendiri untuk bekerja gitu. Jadi nggak lama ketika kami sudah di tengah perjalanan, ternyata hujan. Nah di situ saya sempat nanya, Kang hujan nih Kang, gimana kita lanjut nggak gitu? Ya udah lanjut aja nggak apa-apa gitu kan. Nah terus kemudian oke, nggak apa-apa deh hujan kan, biasalah kalau hujan mah kalau pendakian kita lanjut gitu. Terus kemudian kita udah nanggung banget untuk balik ke teras besar juga udah nggak bisa gitu. Hujan nggak lama langsung berubah menjadi salju. Jadi turun hujan es dan kemudian menjadi badai. Nah badai es gitu ya, badai salju, badai es gitu. Nah disitulah yang tadi saya ada quote juga yang bahwa saya harus di saat emergency atau genting gitu, saya harus memilih antara menyelamatkan diri saya sendiri atau menguji kesetiakawanan saya gitu. Karena ya kalau udah mulai badai salju, kita sudah mulai kedinginan, itu kita ya itu yang seperti saya bilang bahwa hipotermia itu kita nggak boleh berhenti. Kita harus tetap keep moving, kita harus tetap jalan gitu kan. Nah, disitulah tragedi di Yellow Valley itu. Jadi ketika kami mulai turun sampai ke Yellow Valley, mulai dari cuaca bagus, hujan air, kemudian kami mendapat badai salju, badai es itu, sampai bagaimana saya harus menyelamatkan diri saya sendiri sampai ke base camp, karena itu kan udah sendiri-sendiri akhirnya kan. Cuman bermodalkan headlamp saya aja, terus kemudian saya melihat, oh di situ base campnya. Jadi karena udah malam kan, udah gelap, saya sampai ke base camp itu sekitar jam 12 atau jam 1 pagi. Ya itu, tangan saya sudah frostbite, kemudian kaki juga, cuman bisa ditolong sama teman-teman untuk menyelamatkan saya gitu kan. Dalam perjalanan itu saya hanya mengingat anak saya hanya dalam diri saya bilang, saya harus terus berjalan, saya harus terus berjalan. Itu udah kayak robot, udah nggak punya perasaan, tapi cuman logika yang bermain bahwa saya harus terus berjalan gitu. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ternyata memang menyimpan banyak sekali cerita ya Mbak ya di tragedi tersebut ya. Dan tentunya bisa untuk kita nih sebagai para pembaca bisa menjadikan hal tersebut kekuatan untuk kita bahwa ketika kita memiliki mimpi kita harus terjang apapun itu. Tantangannya kita harus lewatin. Luar biasa Mbak Endah. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya nih Mbak, selain bab 11 tadi, adakah bab-bab yang memiliki kekuatan tersendiri nih untuk Mbak Endah sebagai seorang pendaki, atau mungkin untuk para pembaca yang sudah membaca buku tersebut? Kekuatan ya, kekuatan. Mungkin di bab 10 yang saya bercerita tentang puncak piramid, dan di bab 12. Jadi 10, 11, 12 itu adalah bagian-bagian di mana saya banyak nangis, pas nulisnya banyak nangisnya. Jadi yang di bab 12 itu saya subtitlenya adalah Melepasmu. Jadi itu adalah bagaimana saya harus rela melepaskan sahabat saya di pendakian ini yang berpulang gitu ya. Nah kalau di puncak piramid itu yang salah satunya adalah saya bercerita yang saya hampir mati, terus bagaimana perjuangan kami bisa sampai ke puncak, membawa 12 orang ini, dan akhirnya kami semua ber-12 bisa sampai ke puncak. Terus kemudian di bab 11 terjadilah tragedi Yellow Valley itu yang kami mendapat badai salju. Lalu di bab 12-nya saya bercerita bagaimana saya harus melepaskan teman saya almarhum Erik Erlangga itu kekuatannya. Dan mungkin untuk teman-teman yang mungkin nggak suka naik gunung misalnya, atau ya naik gunung sekedar gitu, sebenarnya banyak sekali pembelajaran pembelajaran hidup yang bisa kita ambil dari buku ini sih. Kalau menurut saya, bagaimana saya menceritakan pengalaman dan bagaimana saya berusaha memotivasi diri saya sendiri ketika saya sudah down. Pasti down ya, maksudku nggak selalu bersemangat lah kalau dalam pendakian gitu kan, apalagi
saya sebagai ketua ekspedisi punya beban, pasti beban moral, beban mental pastinya. Sesekali pasti saya down gitu, tapi bagaimana saya bisa membangkitkan semangat saya? Mungkin itu bisa menjadi saya share di buku ini, dan mungkin itu bisa menjadi motivasi teman-teman juga gitu maksudnya. Begitu Mbak Ayu. Wow, luar biasa Mbak. Sumpah speechless sih saya mendengarkan penjelasannya. Karena pasti punya ya itu tadi yang Mbak Indah bilang ya, power sendiri untuk teman-teman yang mungkin membaca atau Mbak Indah yang menulis gitu. Nah Mbak, the last one nih pertanyaannya. Untuk buku Kartens Piramid sendiri, sudah tersedia di mana? Punya online shop juga yang official di Shopee dan Tokopedia, jadi bisa dibeli di situ juga. Gitu. Oke, itu tadi bisa dicatat ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman emang pengen banget baca bukunya atau pengen punya bukunya gitu. Penasaran bab-bab apa saja sih yang menarik. Tapi tentunya semua bab yang Mbak Indah tulis pasti menarik. Karena ya ini, Atap Nusantara, Kartens Piramid. Seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Indah atas sesi bedah buku kali ini. Tapi sebelum saya melanjutkan ke acara berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan dan respon nih Mbak Indah untuk sesi kali ini dan sesi tadi ya di pertama. Untuk sesi pertama, ini ada penanya dari Mas Abdul Aziz. Izin bertanya ini Mbak Indah, apa motivasi terbesar Mbak untuk mendaki ke puncak gunung tertinggi dengan segala resiko yang sebelumnya udah Mbak ketahui? Karena tidak mungkin semua orang bisa melakukan hal tersebut. Tetapi semua orang pengen juga bisa menginjakan kakinya ke sana. Hehe, gitu. Mungkin pertanyaan saya bisa memberikan motivasi bagi para pendaki pemula seperti Ayu, Mbak. Ya, gitu. Terima kasih. Motivasi terbesar saya untuk mendaki gunung tertinggi di Indonesia. Apa ya motivasi terbesar saya? Kalau yang pertama, pendakian saya yang pertama itu di bulan Februari 2016 sebelum ekspedisi Women Kartens Piramid ini, itu karena saya motivasinya adalah karena saya pengen survei lokasi. Saya mau bawa 12 perempuan ke puncak tertinggi. Kalau saya juga nggak tahu medan, itu sama kayak orang buta menuntun orang tuli kan ya. Jadi saya nggak mau seperti itu gitu. Jadi saya pengen bawa teman-teman saya, tapi saya pengen bahwa saya juga udah tahu medannya. Jadi ketika saya ngomong, saya bukan ngomong sembarangan, tetapi saya mau ngomong apa adanya. Saya mau ngomong fakta. Itu yang pertama. Nah, kalau motivasi saya membawa 12 perempuan ini ke puncak tertinggi Indonesia, sebenarnya saya di awal itu sama teman-teman formatur ini hanya ingin mengatakan ya tadi ya equality gender karena kan kami kerja di perusahaan tambang yang notabene isinya mungkin bisa dibilang 85-90% adalah laki-laki gitu ya. Nah, kami ingin menunjukkan bahwa ya kita perempuan ini juga bisa loh melakukan olahraga ekstrim seperti ini. Kami bisa melakukan pendakian, kami bisa membawa nama perusahaan, nama Freeport gitu ya, nama Freeport ke gunung tertinggi di Indonesia yang kebetulan juga gunung ini ada di wilayah kita gitu. Nah, terus yang berikutnya adalah agak klise, tapi ya kami membawa nama Ibu Kartini gitu. Maksudku bahwa ya sedikit ingin membuat bangga Ibu Kartini yang udah ada di alam semesta sana bahwa Bu, kami bisa juga loh untuk ke puncak tertinggi yang ada di Indonesia, membawa nama Kartini sebagai salah satu bentuk perwujudan bahwa equality gender
dalam rangka Kartini juga kan kami melakukan pendakian ini ke piramid gitu. Oke, wah luar biasa. Thank you Mbak Indah atas jawabannya. Semoga tadi Mas Abdul Aziz terjawab ya jawabannya dan pertanyaannya seperti itu. Nah ini Mbak, ada beberapa respon dari partisipan kali ini dari Mbak Humaira Rintani. Mungkin Mbak Indah mau menanggapi? Mbak, saya yang tanya tadi karena waktu itu ada senior saya yang selalu menasehati sebelum naik harus belajar buat peka terhadap alam. Misal ada jejak kaki, hewan, maka kita harus hati-hati dan lain-lain. Oh iya, kalau itu benar banget. Kalau itu benar banget. Kita harus bisa membaca membaca situasi yang ada di alam ya. Situasi yang ada di alam. Kalau misalnya gunung-gunung pada umumnya memang kalau misalnya ada jejak kaki kan pasti akan terlihat. Apakah itu jejak kaki binatang buas gitu kan? Nah, itu memang kita harus waspada. Jangan sampai kita yang mengabaikan hal-hal tersebut, malah kita menjadi kayak konyol gitu di pendakian kita. Itu memang wajib banget sih, harus kita aware terhadap lingkungan, kalau menurut saya. Gitu. Oke, ya harus aware gitu ya Mbak ya. Thank you Mbak Indah atas responnya. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih Mbak dari Mbak Ambar Sinta. Setelah kejadian tersebut, apakah ada rasa traumatik yang begitu mendalam? Lalu bagaimana Mbak Indah menyikapi hal tersebut? Pertanyaannya Ya. keren. Terima kasih Mbak Ambar. Ada pastinya sebagai manusia biasa, pasti saya trauma lah, ada traumatis, pengalaman traumatisnya. Bagaimana saya menyikapinya? Kebetulan saya S1-nya kan psikologi. Nah, kalau kita mengalami sesuatu yang membuat kita takut, itu sebenarnya kita nggak boleh menghindar. Itu harus kita hadapi. Nah, bagaimana caranya? Jadi itu sangat deep trauma yang mendalam buat saya. Nah, hal yang membuat saya takut adalah saya nggak berani untuk naik gunung. Itu ketakutan saya kan, karena saya trauma di situ. Yang saya lakukan, saya naik gunung. Saya tidak lama kemudian saya naik gunung lagi. Tetapi memang bukan gunung ini, karena waktu itu langsung ditutup ya gunungnya, karena kejadian itu dia langsung di-close gitu kan, langsung ditutup, kemudian di-review SOP segala macam gitu ya. Nah, saya naik gunung lagi untuk memulihkan rasa ketakutan saya. Nah, tetapi itu tidak sepenuhnya memulihkan rasa trauma saya. Nah, yang kemudian saya lakukan ya itu, saya menuangkan semua kesedihan saya, kekhawatiran saya itu melalui buku dengan menulis gitu. Apakah sekarang saya sudah nggak ada rasa trauma? Saya tidak tahu apakah saya tidak trauma lagi atau gimana, tetapi sedih masih ada. Terus rasa bersalah itu sudah mulai perlahan saya kikis bahwa ini adalah kehendak yang maha kuasa, bahwa saya tidak harus take responsibility sepenuhnya atas apa yang terjadi. Saya berusaha seperti itu supaya saya tidak selalu merasa terpukul, tidak selalu merasa sedih gitu. Nah, itulah cara saya untuk mengatasi trauma saya, Mbak Ambar. Oke, luar biasa Mbak Indah. Dari Mas Abdul Aziz juga merespon ini Mbak. Salut banget sama Mbak Indah, sangat membantu banget. Mbak Ayu, terima kasih Mbak Indah. Karena perempuan tidak selalu ditempatkan di dapur terus ya Mbak. Perempuan juga punya keberanian. Ya tadi bener banget ya. Kita membawa semangat Kartini ya Mbak ya di atas puncak gunung sana, luar biasa. Oh, ada pertanyaan lagi Mbak ternyata. Dari Mbak Ambar juga ini. Dari tahun 2005 sampai 2022, apakah Kartens ada perubahan secara signifikan? Apakah Gunung Kartens seperti gunung pada umumnya? Sampah masih berserakan dan lain sebagainya enggak? Terima kasih Mbak Indah jadi nangis. Ternyata ada yang terharu Mbak. Wah, nanti aku juga nangis. Iya, berarti sesi bedah kali ini sangat inspiring banget ya untuk teman-teman gitu. Monggo Mbak Indah, dipersilakan. Oke. Dari 2005 sampai sekarang ada perubahan yang signifikan, maksudnya mungkin
Ini untuk glasiernya ya? Untuk esnya atau untuk apanya nih perubahan signifikan ini? Kalau untuk es ada perubahan pasti, tingkat kedalaman esnya dan tingkat luasannya pasti udah berubah ya, karena kita tahu isu global warming, pemanasan global, dan itu sangat berpengaruh terhadap mencairnya es yang ada di glasier pasti. Kemudian kalau untuk sampah, kebetulan di outdoor activities dan kemudian di sini ada departemen lingkungan ya. Mereka sangat peduli sekali tentang sampah-sampah yang ada di Kartens. Jadi beberapa kali memang kita melakukan yang namanya bersih gunung gitu. Pasti udah pada familiar ya dengan bersih gunung ya. Di sana juga pasti sering ya bersih gunung. Jadi kita melakukan bersih gunung, terus mengangkut sampah-sampah yang ada di base camp dan sepanjang jalur itu kita bawa ke Tembagapura. Kita bawa balik gitu. Dan lumayan banyak sih sampahnya. Karena kan pendakian itu tidak melulu lewat jalur perusahaan, tetapi dia juga ada jalur yang lewat jalur umum ya, lewat jalur masyarakat gitu, lewat Sugapa gitu ya. Nah, dan itu kan kita nggak bisa kontrol. Masih banyak juga orang yang suka naik gunung, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan lingkungan tempat mereka ya, jadi tidak menjaga lingkungannya gitu. Jadi mereka tidak membawa kembali sampah mereka, tetapi meninggalkan di situ gitu. Padahal kan sebenarnya kita tidak boleh mengambil apapun gunung selain mengambil sampah kita kembali dan mengambil foto. Sorry, kita tidak boleh meninggalkan apapun selain jejak langkah di gunung ya. Jadi nggak boleh kita tinggalkan. Ya sampah itu harus dibawa balik gitu seharusnya. Tetapi kan kesadaran itu nggak banyak yang punya ya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Ambar ya. Well, karena kita sudah mendapatkan 5 penanya yang sangat keren dan tentunya sangat luar biasa, jadi kita menuju ke sesi berikutnya. Sebelumnya thank you ya Mbak Indah untuk sesi sharing kali ini dan berbagi kali ini. Dan acara berikutnya yakni pembagian door prize. Congratulations untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya. Ya, yang pertama tadi ada Mbak Humaira, kemudian ada Mas Amar, kalau nggak salah Mas Maulana ya, sorry. Kemudian ada dari Mas Abdul Aziz dan Mbak Ambar Sinta. Ya, buat penanya kali ini, yang pertama dari Mbak Humaira ini akan mendapatkan 1 pieces buku Kartens Piramid titik di 4.884 mdpl. Selamat Mbak Humaira. Ya, mendapatkan 1 buku nih, keren, nggak perlu beli, udah dapat door prize dari sini. Kemudian penanya kedua mendapatkan 1 pieces buku Kartens Piramid juga. Kemudian penanya ketiga mendapatkan 1 pieces t-shirt merchandise dari Kartens Piramid titik di 4.884 mdpl seperti yang ada di gambar ya teman-teman ya. Kemudian penanya keempat mendapatkan 1 pieces t-shirt eksklusif Nikon Indonesia. Wah, keren. Dan penanya yang terakhir alias penanya kelima mendapatkan 1 pieces t-shirt eksklusif Nikon Indonesia juga. Nah, gimana cara ngeklaimnya? Ngeklaimnya adalah bisa menghubungi nomor berikut ini teman-teman. Saya tuliskan di chat Zoom ya teman-teman ya untuk klaim door prize-nya. Ini teman-teman, bisa nih. Silakan hubungi Kak Sukma di 085 ya 085 806 642 368. Saya tulis ya. Nah, ini dia. Oke, sekali lagi congrats untuk teman-teman yang sudah mendapatkan door prize. Semoga door prize-nya bermanfaat ya. Bagi yang belum, nggak apa-apa, mungkin di next-nya kita bisa dapat yang lebih gitu. Well, acara berikutnya
sesi foto bersama nih teman-teman. Ya, kita sebelum closing kita harus abadikan momen terlebih dahulu nih. Karena kapan lagi ketemu Mbak Endah kan? Walaupun lewat online nggak apa-apa ya, yang penting tetap mesra gitu. Makanya kita harus sama-sama nih. Boleh teman-teman dinyalakan dulu, on cam dulu biar makin menarik gitu ya. Mas Andre boleh on cam buat sesi dokumentasi kali ini. On cam semua yuk. Yuk, on cam yuk. Oke, nggak apa-apa, nggak pakai background, nggak apa-apa. Santai aja mah kita mah di sini. Oke, sudah terlihat wajah-wajah tampan dan cantik ya dari webinar kali ini. Luar biasa. Oke, sudah on cam semua? Mas operator bisa bantu saya untuk mengecek, Mas? Belum semuanya. Oh, Ini belum tak, semuanya. ya, Yuk, tak boleh yuk, bantu. on cam dulu yuk. Oke, sambil nunggu on cam mungkin bisa diputarkan video produk lagi nih dari Witakom, Mas operator. Iya. Seadanya dulu kayu mungkin nggak apa-apa. Oke, itu tadi ya pemutaran video produk dari Witakom luar biasa yang telah menjadi sponsor utama kita pada sesi webinar Road Cabin Adventure. Tentunya terima kasih untuk Witakom ya sudah memberikan sponsor untuk acara ini. Karena sudah on cam, jadi kita langsung melakukan sesi dokumentasi saja, kakak-kakak. Untuk teman-teman yang tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Mbak Siti, mungkin bisa on cam, Mas Andre, Mbak Ambar, Abah Dani, Mbah, on cam Mbah. Oke, baik. Ya, dalam hitungan 3 semuanya bisa bergaya, tunjukkan ketampanan dan kemanisan teman-teman sekalian ya di sini ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Oke, jepretan pertama. Sebentar, saya copy dulu jepretannya. Sabar, sabar. Yes. Oke, lanjut. Untuk jepretan kedua, gaya bebas teman-teman terserah. Saya salam petualang saja. Salam damai. Oke, bisa saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, thank you guys. 1 kali lagi, biar 3. Biar 3 kali. Iya, bentar. Wait.
Satu kali lagi teman-teman. Full screen ya. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Yes, thank you guys. Thank you untuk waktunya. Terima kasih semuanya. Terima Ya, kasih sama-sama Mbak Indah, Abang. thank you. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Sukses untuk semuanya. Salam sehat ya. Oke, sukses juga Mbak Indah, Happy salam sehat. weekend. Baik. Tiba akhirnya di penghujung acara ya teman-teman ya. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah senantiasa mengikuti dari awal acara hingga akhir. Dan tentunya semoga bermanfaat ilmu yang tadi dibagikan oleh Mbak Endah Kaban. Thank you Mbak Endah atas sharingnya, diskusinya, serta pengalaman-pengalaman menariknya untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada penyelenggara tentunya, kepada Mas Sukma, kemudian Mas Ivan, dan tim-tim lainnya yang berhasil menyelenggarakan webinar yang sangat keren, yakni Road to Webinar Cabin Adventure Seni Manajemen Ekspedisi Atap Nusantara Kartens Piramid. Thank you banget Mas, semoga sukses selalu dan kita tunggu event-event berikutnya. Saya Sri Rahayu mengucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye, sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Mungkin Mas Operator bisa memutar musik Sayonara ya. Terima kasih semuanya. Thank you Mbak Nanti di Indah. Jakarta mampir ya ke launching bukunya di Gramedia tanggal 17 Desember. Dadah, Adik. Dah, selamat weekend. Happy weekend dan selamat malam minggu semuanya teman-teman. Bye-bye. Bye.